Mbah Hasim adalah ketua di masanya, Rais Akbar di masanya. Sekarang adalah masanya Gus Yahya Stakuf. Ada ceramah terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Wonosobo. Ada hal menarik yang ingin saya ketengahkan atau ada pandangan sedikit dari saya tentang bagaimana ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yaitu ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan kita harus mengikuti NU yang sekarang. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu sebuah istilah baku dalam bahasa Indonesia, peribahasa ya, atau adagium. Sekarang yang ingin saya ketengahkan adalah bahwa betul ketika kita berbicara sebuah organisasi dalam wilayah pemikiran, yang harus kita jual itu adalah ketua yang sekarang. Misalnya kayak Haji Khalil Yahya Stakuf. Karena kita kalau bicara para ulama di masa lalu, misal dimulai dari pendiri Mbah Hashim, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu udah nggak laku, Pak. Lalu kemudian bagaimana kita hari ini adalah menjual seorang Gus Yahya Stakuf? Bisakah namanya dijual? Artinya bisakah Gus Yahya Stakuf ini menawarkan sebuah lembaga yang disebut sebagai Nahdlatul Ulama, sebagai lembaga yang diterima dalam semua kalangan? Karena kenapa? Karena kalau kita bicara Nahdlatul Ulama semisalnya, kita tanyakan kepada orang-orang generasi milenial itu jarang yang tahu, Pak. Ya mungkin kalau daerah-daerah tertentu banyak yang tahu. Tapi kalau kita bicara daerah secara luas, itu ya. Jadi itu yang ingin saya ketengahkan di sini. Ya mungkin barangkali saya salah, mohon maaf kalau ada salah ya. Tapi itu namanya sebuah pandangan, sebuah pemikiran lah ya. Ya kita saksikan terlebih dahulu saja ceramahnya teman-teman di sini. Dan tradisi Wali Songo dalam pemahaman keagamaan telah terbukti menempatkan kebangsaan kita dalam kondisi baik-baik saja sampai hari ini. Kasih sayang, toleransi, moderasi, saling hormat menghormati yang diajarkan oleh Wali Songo sampai hari ini diwarisi secara ideologis dan biologis oleh Nahdlatul Ulama, diajarkan oleh kiai-kiai di pondok-pondok pesantren, di majlis-majlis taklim, di masjid-masjid, telah mampu membuat kebangsaan kita sampai hari ini baik-baik saja. Sudah 78 tahun kita merdeka, Indonesia dalam keadaan nyaman, tentram, kerto raharjo. Ini yang harus dipegang. Nahdlatul Ulama jangan sampai dijauhkan dari umat. Para pengurus-pengurus NU harus lebih giat lagi untuk mengajak seluruh masyarakat Islam untuk bersama-sama dalam Nahdlatul Ulama menjaga kebangsaan dan keindonesiaan. Karena di dalam Nahdlatul Ulama sendiri sekarang mulai ada sempalan-sempalan organisasi-organisasi yang dia mengaku Nahdlatul Ulama tapi berusaha menjauhkan warga Nahdlatul Ulama dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini bahaya. Dia kampanyekan kita NU-nya NU Mbah Hasim, bukan NU Yahya Stakuf. Tidak ada NU selain NU-nya Yahya Stakuf. NU Mbah Hasim itu adalah NU-nya Kiai Yahya Stakuf. Kalau dia mengatakan NU bukan NU-nya Gus Yahya, wahum minal khawarij, dia telah keluar dari NU-nya Mbah Hasim. Enggak bakal ridho Mbah Hasim, orang-orang yang membawa namanya kemudian berusaha untuk memecah belah Nahdlatul Ulama hari ini. Mbah Hasim adalah ketua di masanya, Rais Akbar di masanya. Sekarang adalah masanya Gus Yahya Stakuf. Kemarin masanya Kiai Said Agil Siraj, kemarin masanya Kiai Hasyim Muzadi, kemarin masanya Kiai Abdurrahman Wahid, kemarin masanya Kiai Idam Khalid, bukan Idam ini. Kemarin masanya Kiai Abdul Wahid, kemarin masanya Kiai Hasan Jibo. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang
ada masalah. Jangan mau diadu domba. Ada gerakan-gerakan selalu mengatakan ini bukan NU-nya Mbah Hasyim, ajarannya macam-macam, melawan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak ada. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari hari ini ada, apa-apa yang diputuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam setiap muktamar, dalam setiap bahsul masail, maka Mbah Hasyim juga akan yuafik di dalam apa yang diputuskan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau dulu kita mengikuti Mbah Hasyim, maka sekarang kita ikuti Kiai Miftahul Ahyar dan Gus Yahya. Selamat NU kita. Tidak bisa orang yang sudah meninggal dunia kita ikuti. Tidak bisa. Ajarannya sudah diwarisi oleh setiap murid-muridnya, diwarisi oleh cucu muridnya. Siapa pengurus Nahdlatul Ulama hari ini? Mbah Hasyim adalah tokoh besar di zamannya. Sekarang zamannya Gus Dur, Gus Dur tiada. Zamannya Hasyim Muzadi, Hasyim Muzadi tidak ada. Zamannya Kiai Said Agil Siraj, Kiai Said Agil Siraj tidak ada. Zamannya Yahya Khalil Stakuf. Itulah ejawantah daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa saja orang yang mengaku NU, mengikuti ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian tidak patuh terhadap Nahdlatul Ulama PBNU, maka apa yang dia katakan adalah palsu. Kelihatannya benar, tapi tujuannya adalah memecah belah warga NU hari ini. Tidak ada lagi warga NU. Yang harus dituruti adalah siapa dia yang dipilih oleh muktamar sebagai ketua PBNU dan sebagai Rais Am PBNU. Insya Allah kita akan selamat di dalam ber-NU apabila kita mematuhi hasil muktamar setiap muktamar. Itulah doa Mbah Hasyim ada di hasil muktamar. Keridhaan Mbah Hasyim Asy'ari ada di hasil muktamar. Baik yang kita dukung maupun yang tidak kita dukung, kalau sudah diputuskan muktamar, itulah yang harus kita patuhi. Tidak boleh kita mematuhi Mbah Hasyim di dalam bagaimana cara kita memilih presiden hari ini. Mbah Hasyim sudah tiada. Enggak bisa kita kemudian tanya sama Mbah Hasyim, Mbah Hasyim mau pilpres milih siapa? Enggak bisa. Tanyanya sama siapa? Sama murid-muridnya. Siapa murid-muridnya yang mewarisi PBNU? Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU. PBNU sudah katakan, kita bukan partai politik, kita tidak mengusung capres, tapi bagi masing-masing kiai boleh untuk mendukung capres sesuai pilihannya, tapi jangan bawa-bawa PBNU, jangan bawa-bawa NU. Silakan mau milih siapa, silakan mau dukung siapa, tapi jangan bawa-bawa bendera NU. Bendera NU ini cukup besar, hanya untuk capres kecil. Capres itu NU ini sekarang 59% warga muslim Indonesia mengaku dirinya NU. Bahaya kalau NU ini batuk sedikit terhadap negara. Maka NU adalah bendera besar, harus mengayomi bangsa Indonesia lainnya. Tetapi kalau saya milih itu udah susah-susah. Yang ada NU-nya.